Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mencoba presentasikan mengenai laporan senior saya yang telah saya susun dengan tema desain bangunan pengaman pantai Kek Tanjung Lesung pada area Tanjung Lesung Beach Hotel. Latar belakang dari laporan ini di mana Tanjung Lesung ini merupakan kawasan ekonomi khusus yang didasari dengan PP nomor 26 tahun 2012 tentang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Lalu pada area Tanjung Lesung tersebut, garis pantai telah mengalami abrasi sekitar 40 meter dari tahun 1985 sampai 2022. Di sini area yang terkena abrasi ini di tahun 1985, sekarang di 2022 sudah berada di area tersebut yang berwarna kuning. Ini dokumentasi Pantai Tanjung Lesung, di mana rumusan masalah yang saya akan ambil yaitu jenis bangunan pengaman pantai apa sih yang cocok diterapkan pada area Tanjung Lesung, lalu bagaimana desain yang dibutuhkan untuk bangunan pengaman pantai yang diterapkan pada area Tanjung Lesung Beach Hotel, lalu apakah bangunan pengaman pantai tersebut tetap dapat memenuhi kriteria manfaat pada paket pekerjaan pengaman pantai Kek Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang. Batasannya yaitu saya hanya mereview di area Tanjung Lesung Beach Hotel atau di sini area yang berwarna oranye ini, dan menganalisis desain bangunan yang tepat untuk area Tanjung Lesung Beach Hotel. Sini dokumentasi ketika saya baru praktek lapangan. Lalu alur penyelesaian yang akan dilakukan yaitu pendahuluan di mana pengumpulan data-data sekunder dan studi terdahulu dan orientasi lapangan yang lalu dikaji kajian awal. Lanjut ke survei lapangan, di sini ada survei topografi dan pemetaan di mana biasanya pengikatan BM, lalu pengukuran di area garis pantai hingga ke darat. Lalu survei batimetri ini dari garis pantai ke area laut, ke arah laut. Lalu ada survei hidrooceanografi seperti survei pasang surut, survei gelombang, survei data angin. Setelah survei-survei ini dilakukan, lalu kita analisis data. Analisa data dengan analisis data tersebut dibuatlah pemodelan. Jika pemodelan ini sudah efektif, maka dibuatlah perhitungan layout perencanaannya seperti pilihan tipe bangunan apa yang perlu, lalu perhitungan dimensi bangunannya seperti apa, penggambaran hingga ke bill of quantity dan finalisasi produk telah selesai. Ini dokumentasi survei topografi dan batimetri dan juga pasang surut. Dan ini contoh fetch dan juga perhitungan gelombang yang telah dihitung. Nah, di sini saya coba identifikasi masalahnya, yaitu Tanjung Lesung Beach Hotel ini mengalami kemunduran atau akibat erosi gelombang laut dan ancaman gelombang pada kawasan wisata pada ekosistem ekstrim. Solusi yang ditawarkan itu pembangunan rebatment dan breakwater. Kita coba lakukan penilaian kesesuaian masing-masing alternatif bangunan pantai menurut yang mengacu pada SE Menteri Pekerjaan Umum nomor 8 garis miring SE garis miring M dan garis miring 2010. Jika kita lihat dari beberapa kriteria yang ada berdasarkan SE Menteri ini dan dikalikan dengan bobot dan penilaian, maka yang memang diperlukan adalah breakwater dengan nilai yang cukup tinggi yaitu 265. Maka jika seperti itu, saya coba modelkan bagaimana pola arus barat dari jika setelah ada breakwater atau sebelum ada breakwater. Bisa kita lihat di sini, ketika breakwater itu belum ada, gerusan terjadi cukup besar di area-area sini yang berwarna kuning ini, sehingga di sini bisa terjadi terus kemunduran garis pantai. Tapi ketika kita sudah lakukan breakwater dengan treatment, maka di sini aluran menjadi lebih tenang dan arus air akan berubah menjadi ke area sebelah sini. Ini memang harus perlu dilakukan penanganan juga, tapi dalam analisa ini saya hanya fokus pada area Tanjung Lesung Beach Hotel daerah sini. Ini bisa kita lihat di mana penurunan yang terjadi di sini hingga minus 57% untuk kecepatan arusnya. Sini akan menjadi lebih lambat dan diharapkan bahwa di sini terkumpullah
sedimen-sedimen pasir yang menjadi daratan baru di sini. Kita lihat perbedaannya. Lalu dengan pengamatan gelombang pun juga di sini bisa kita lihat harus gelombang di sini cukup tinggi. Tapi ketika kita berikan breakwater di area sini, di area 1, 2, 3, maka area di belakang breakwater ini gelombangnya sudah rendah karena sudah tertahan di breakwater ini. Itu. Lalu maka dari itu kita perlu melakukan perhitungan gelombang untuk mendapatkan bangunan breakwaternya berapa sih dimensi yang dibutuhkan. Dari sini kita dapatkan data gelombangnya, yaitu tinggi gelombangnya 2,04 meter, lalu periode gelombangnya 7,93 detik. Gelombang dominan datang dari barat dan panjang phase-nya sekitar 239,85 km. Ini perhitungan tinggi gelombang di laut dalam dengan nilai 2,14. Ini tabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan tinggi gelombang di laut dalam. Lalu ini ada perhitungan tinggi gelombang pecah, yaitu di 2,9 meter. Ini perhitungan Wensep dengan Wensep atau kenaikan elevasi muka air karena angin, yaitu sekitar di 0,23 meter. Lalu Wensep up-nya di 0,43 meter dan perkiraan sea level rise itu sekitar 25,75 cm atau 0,26 meter. Ini untuk perhitungan muka air rencana, ada rumus di mana DWL yaitu HWL, high water level, tambah wind set up tadi yang tadi dihitung, lalu juga wave set up yang juga tadi itu, dan SLR kenaikan muka akibat pemanasan global, di mana didapat bahwa elevasi muka air rencana berada di 1,72 meter. Ini di gelombang rencana bangunan dan perhitungan run up gelombangnya. Run up gelombang diperhitungkan untuk kenaikan akibat benturan yang terjadi dengan breakwater. Lalu kita hitunglah berapa sih elevasi yang dibutuhkan untuk struktur rencana tersebut. Di sini kita ada elevasi rencana, elevasi tinggi breakwater tersebut, yaitu DWL tadi muka air rencananya berapa, dan run up-nya yang telah kita hitung di sini, run up-nya kita dapat di 1,98 dan freeboard itu tinggi jagaan. Maka didapatlah bahwa elevasi muka struktur breakwater rencananya itu sekitar 3,9 meter. Dan kita juga perlu menghitung lebar puncak struktur breakwater tersebut, di mana di sini breakwater yang lebarnya dibutuhkan 2,31, namun untuk kemudahan pemakaian alat di atas breakwater dalam pekerjaan, maka kami sarankan untuk 6 meter di lebar puncak tersebut. Lalu breakwater ini dengan gelombang yang datang, maka perlulah perlindungan kaki karena ini akan yang menjadi memperkuat breakwater tersebut, di mana elevasi pelindung kaki berada di atas elevasi muka air atau LAL. Didapat bahwa dari perhitungan tersebut 2,6 meter lebar, namun karena elevasi dengan lebar 4,8 meter. Lalu berat dan tebal lapis lindungan, di mana di area Tanjung Lesung tersebut masih banyak batu yang ada di sana, di bawah area batu, dan kami menggunakan batu di mana batu yang digunakan itu lapis pelindung dengan batu 650 kg sampai 800 kg dan lapis inti batu 50 sampai 100 kg dengan tebal lapis lindung yaitu 1,6 meter. Ini perhitungan tinggi bangunan dari didapat 6,4 meter dari hasil dengan galian 2,6 kebutuhan galiannya dan 3,8 tadi hingga mencapai
elevasi plus 3,9 msl. Ini data teknis yang dapat, yaitu tinggi bangunan 6,4, lalu lebar atas 6 meter, lebar bawah 34,8, hingga kemiringan talut 1:1,5. Lalu setelah itu kita menghitung stabilitas, di mana di sini stabilitas setelah dilakukan perhitungan didapat 14,97 atau lebih dari 1,5 dan dinyatakan aman untuk geser, dan guling juga dinyatakan aman. Maka kesimpulannya, bangunan apa yang cocok diterapkan pada area Tanjung Lesung Beach Hotel? Untuk kondisi pada pantai pelayaran ke Tanjung Lesung Beach Hotel ini dibutuhkan sebuah breakwater tipe Robomo atau untuk melindungi daerah yang berpotensi menjadi pantai wisata. Lalu, tipikal desain bangunan pengaman pantai di area Tanjung Lesung Beach Hotel menggunakan material batu ukuran 500 sampai 50 sampai 100 kg pada bagian filter, dan batu pada bagian lapis pelindung yaitu 650 sampai 800 kg. Ini bisa kita lihat, dan di sini kami tambahkan kubus beton karena di area tersebut juga ada area jalan inspeksi yang dapat berfungsi sebagai jogging track, sehingga wisatawan nanti bisa sampai di ujung breakwater sini. Lalu bangunan tersebut tetap dapat memenuhi kriteria manfaat, di mana bangunan tersebut dapat melindungi garis pantai Tanjung Lesung dari ancaman abrasi, lalu juga melindungi jalan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan pariwisata dan perikanan. Secara umum, setiap personal proyek telah memahami pentingnya peran K3 dan telah secara disiplin menerapkannya, namun tetap perlu pengawasan dan peringatan terus-menerus serta saling mengingatkan karena ancaman bahaya ada di sekitar kita. Yang perlu jadi sorotan itu kelengahan akan bahaya saat waktu-waktu istirahat pada proyek tersebut. Ini gambar rencana yang akan dilakukan di sana, di mana kita lihat di sini arus sudah berubah ke area sini, dan di area sini juga harus dilakukan penanganan dengan penanganan rebatment. Kita lihat di sini harusnya sudah tidak ada, sudah mulai tenang, dan diharapkan ini nanti akan menjadi sebuah daratan baru sehingga daratannya bisa semakin maju. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.